Bu, ya, eh, selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Oh, selamat siang, Bu Emas. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu ya, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Iya Bu, begini, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan opini atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Ibu. Oh, masalah apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan dulu apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ya, Ibu mungkin ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu kan ada pengawas yang melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya bagaimana, Bu? Saya masih belum paham. Jadi gini, Bu, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak maaf ya, Hmm. apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik seperti itu, kalau boleh tahu alasannya kenapa, Bu? Nah, jadi beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Jadi sejujurnya ya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan dari berbagai sumber Bu, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti ini kepada pengawas, tapi beliau sepertinya tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu Emas. Ya, Kalau begitu, saya mau tanya dulu ke Ibu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar tersebut? jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, sekarang saya balik tanya lagi, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Jadi siswa itu menjadi termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya kalau menurut pendapat dan hemat saya ya, Bu, Ya. Ibu itu sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, Bu? Seperti yang diketahui kan karakter siswa itu berbeda-beda dan cara belajarnya pun berbeda-beda, Bu. Iya, Kan kita dituntut juga untuk selalu berpihak kepada murid. betul betul. Betul juga apa yang Ibu katakan, kok kenapa saya tidak ada kepikiran ke sana ya? Jadi selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal, Bu. Nah, kalau Ibu sudah menyadari ya, Bu, menurut saya pengawas memberikan masukan kepada Ibu itu, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Siapa tahu ada anak didik yang justru membutuhkan dengan strategi atau dengan media pembelajaran berupa buku teks, Bu. Ya, oke. Terus saya pikir ada benarnya juga, Ibu. Oh iya, tapi setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu yang Ibu rasakan?
Terus terang Bu ya, beberapa hari ini saya tuh merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya tuh jadi banyak yang terbengkalai. Oh, iya, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Kalau menurut saya kan itu pengawas hanya memberi masukan saja gitu. Tidak seharusnya juga, maaf ya Bu, Ibu langsung memberikan argumen yang begitu banyaknya. Mungkin karena kan pribadi seorang juga itu kan berbeda-beda, Bu. Ya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takutnya nanti akan jadi masalah lah ke saya gitu di kemudian hari gitu Bu yang buat saya resah gitu. Oh, berarti saya bisa menyimpulkan sekarang, Bu Emas. Ya, Jadi, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, ya Bu ya. Itu poin ya, utamanya. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, kemudian Ibu membuat argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Bu ya? iya. Nah Bu, menurut Ibu ya, kira-kira saya nanti akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah kita enggak ya? Kalau menurut saya mah untuk masalah ini ya Bu ya, Iya, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri apapun yang akan terjadi ya, jika dipanggil ataupun tidak. Namun Ibu harus siap-siap jika ada kemungkinan untuk dipanggil, karena kan saya juga tidak tahu Pak Kepala mau memanggil Ibu atau tidak ya. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan insya Allah Bu, beliau juga pasti akan menyampaikan hal-hal yang positif Bu, tidak akan menyalahkan Ibu, sehingga saya yakin tindakan kepala sekolah itu tidak akan membuat Ibu down atau merasa patah semangat, tapi justru nanti eh, Bapak Kepala Sekolah itu akan menambah semangat Ibu dalam mengajar. iya, Itu, iya Bu. Bu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan aja ya seperti itu. Iya, ya, Bu. Nah, kemudian, Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya? Ah, saya tuh berniat menemui beliau Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Nah, lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain itu, Bu? Iya ada Bu. Saya akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan supaya Ibu supaya aksi yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar? Nah, di sini saya membutuhkan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran, Bu, seperti Sarpas multimedia. Oh, iya ya Bu, itu memang seperti multimedia sangat menunjang sekali untuk proses pembelajaran saat ini ya Bu. Ya, Kalau begitu ya, nanti saya akan coba koordinasi juga dengan Wakasek Sarana Prasarana ya Bu, ya, supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dengan berbagai media yang Ibu sediakan ya Bu. Lalu saya akan bertanya lagi Bu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya setelah kejadian ini? ya. Setelah ini saya akan memakai buku teks, Bu, untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Dan seandainya sarprasnya menunjang, saya juga akan memaksimalkannya. Nah, menurut saya langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali Bu. Saya sangat setuju dengan ide itu Bu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega
karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya saya tuh salah langkah. Iya Bu, syukurlah Ibu kalau sudah merasa lega. Memang Bu, permasalahan itu kalau tidak bisa diselesaikan sendiri, jangan dipendam ya Bu. Setidaknya kalau kita sudah berkoordinasi atau menyampaikan dengan orang lain, akan mengurangi beban dalam hati kita ya Bu. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Nah, untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oh iya. Lalu kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu masih dalam pikiran, Bu. Makanya mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, Bu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan lah. Nah, luar biasa Ibu, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya Bu, Iya, tanpa apa namanya, dihantui rasa tidak nyaman karena kalau sebagai guru itu harus benar-benar profesional karena yang kita iya, hadapi itu bukan benda mati tapi anak didik, yaitu benda hidup ya iya. Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Duh, sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Ya, amin amin Bu, sama-sama ya Bu. Ibu maaf ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa, ada tugas yang belum terselesaikan. Mereka itu kan mengumpulkan PR. Jadi saya mau pamit dulu ya ke ruangan saya. Iya Bu, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Ya, sama-sama Bu.